Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amil ladzi la tuhsa wa askuruhu wa huwal mustahiqu li ayyuhad wa yusfar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Allahumma tawaffana wa ba'atsna 'ala hadhihi syahadah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu akramu mawludin wa a'dhamu as-sab'ata bi yaumil mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah Rasulullah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga pagi ini kita masih dikaruniai nikmat berbagai dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat lahir batin, dan juga atas taufiknya lah pagi ini kita masih diberi keringanan langkah kita menuju sholat jamaah subuh di Masjid Badrul ini, meskipun dalam keadaan hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan buat kita. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan sepekan yang lalu Selasa pagi kita sampai pembahasan pada ayat ke-7, 8 dan 9, di mana pada 3 ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi, atau dalam bahasa di tafsir Jalalain sebagai tamsil terhadap keadaan orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau menerima ajakan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pongahnya mereka sehingga Allah menggambarkan mereka, mengilustrasikan keadaan mereka bahwa mereka seperti dipasangkan di leher mereka ada belenggu-belenggu, yang kemudian kedua tangannya diikat, diangkat sampai ke dagu. Dalam keadaan yang demikian mereka tentunya tertengadah, dengak, orang bisa temungkul ya, ibaratnya kemarin saya sampaikan anak dutingi sodor baru. Nah, ilustrasi itu menggambarkan kesombongan mereka. Dengan keadaan yang demikian, dengan dipasangnya belenggu-belenggu di leher mereka, kedua tangannya diangkat, diikat di dagu mereka, sehingga mereka gambar orang yang sombong terhadap ajakan kebaikan. Ia tidak bisa lagi melihat jalan keimanan. Bahkan dengan keadaan yang demikian itu, karena dengar, ia tidak bisa melihat ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Dia tidak sendiri tidak bisa melihat badan tubuh mereka, tidak bisa melihat. Coba kita kalau dengar, ya ada keadaan kita. Nah, demikian ilustrasi ya, jadi bahasa majas metafora yang Allah gambarkan terhadap mereka. Pada ayat 9 bukan hanya itu saja, Allah juga mengajarkan terhadap mereka
dinding-dinding di depan mereka, di belakang mereka, dan Allah tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Kalaupun ia berjalan, hanya sebentar ia terbentur dengan dinding yang ada depannya, kejebloklah bahasanya. Nah, itulah keadaan mereka pada ayat yang ke-9. Saya lanjutkan pada ayat ke-9 yang kemarin belum tuntas saya sampaikan, yang berbunyi pada ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, ini merupakan tamsil, merupakan ilustrasi yang menggambarkan tertutupnya jalan menuju keimanan mereka. Jadi Allah tutup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ke-9 ini, waj'alna min baini aydihim saddan. Allah adakan di depan mereka dinding. Nah, ini dipahami oleh Al-Biqai sebagai tambahan gambaran penderitaan mereka. Ya, tadi sebelum ayatnya pada ayat 8 dipasang belenggu-belenggu, tangannya diikat sampai ke dagu sehingga dia tertengadah, dengak, tidak bisa temungkul. Nah, ini pada ayat ke-9 ini menggambarkan, ya, dipahami oleh Al-Biqai sebagai tambahan gambaran penderitaan mereka. Orang yang terbelenggu kedua tangannya ke dagu masih dapat melihat, kalau hanya itu, walau tidak bebas, bahkan boleh jadi ia dapat berjalan. Tetapi mereka yang dibicarakan pada ayat ini, mereka yang dibicarakan ini sama sekali tidak dapat melihat. Dan kalaupun dapat berjalan, maka dia akan berjalan beberapa langkah saja. Sebab apa? Karena depan ada dinding, dan pada akhirnya akan terbentur oleh dinding pemisah itu.